Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang multimedia interaktif dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ID yang diampu oleh Bapak Budi Halomuan Siregar. Sebelum saya memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Nirwati Ompusungguh, NIM 4193311054. Adapun submateri ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pengertian multimedia, kemudian ada multimedia pembelajaran interaktif, fase perkembangan media, teori tentang multimedia interaktif, bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan keunggulan dan fungsi multimedia interaktif. Nah, di sini ada pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan memegang peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi, juga diyakini dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik, yang merupakan tujuan pembelajaran nasional. Pada kenyataannya, perkembangan teknologi komputer telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, di mana telah terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran yakni dari manual ke sistem otomatis, dari siklus ke waktu nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya menggunakan alat bantu papan tulis dan alat tulis, akan tetapi sudah jauh lebih berkembang menggunakan media internet dengan perangkat lunak yang canggih. Oleh karena itu, pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses belajar diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar. Nah, yang pertama ada multimedia. Istilah multimedia terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata multi yang mempunyai arti banyak dan medium yang berarti sesuatu yang digunakan untuk memberikan. Dengan kata lain, multimedia merupakan kombinasi atau penggabungan teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital. Setiap komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang membangun suatu multimedia memiliki perannya masing-masing dan saling melengkapi, yaitu pertama teks, di mana teks pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua ada gambar, di mana gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Yang ketiga ada audio, di mana audio ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio dapat dipadukan dengan teks dan gambar. Yang keempat ada video atau animasi, yang dimana berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses.
Animasi-animasi dapat membantu mengilustrasikan hal-hal abstrak menjadi lebih nyata. Misalnya, pemanfaatan animasi pada materi bangun ruang, rantai makanan, fotosintesis, dan lain-lain. Dan yang kelima ada hyperlink, di mana berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Nah, kemudian ada multimedia pembelajaran interaktif, di mana multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya dapat dipahami, multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Multimedia setidaknya terbagi atas dua kategori. Yang pertama multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan jenis multimedia yang dapat dikontrol, disimpan, dan disajikan oleh penggunanya. Multimedia ini berjalan dan berproses secara terurut, misalnya film pada televisi. Sedangkan multimedia interaktif adalah multimedia yang dapat dikontrol, disajikan, dan disimpan oleh penggunanya. Multimedia ini dilengkapi oleh alat pengontrol sehingga dapat dioperasikan oleh penggunanya secara fleksibel. Misalnya multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, dan lain-lain. Nah, berdasarkan penjelasan interaktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi komunikasi dan navigasi. Interaktif yang dimaksud dapat berupa yang pertama, interaksi antara elemen-elemen yang membangun bahan ajar interaktif. Yang kedua, interaksi antar lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan virtual dan nyata, misalnya informasi posisi lokal yang ditangkap oleh media, sensor retina, mata sebagai pembuka kunci bahan ajar, informasi cuaca saat penggunaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interaksi antara bahan ajar interaktif dengan penggunanya, di mana para pengguna dapat berinteraksi dengan bahan ajar dan antar pengguna. Misalnya, siswa dapat mengakses dan berkomunikasi dengan teman kelompok belajar untuk menyelesaikan penugasan melalui bahan ajar interaktif tersebut. Nah, adapun interaktivitas suatu multimedia didefinisikan sebagai tingkat keterlibatan pengguna ketika menggunakan media tersebut. Boskud dan Boskaya pada tahun 2016 nomor 65 berpendapat bahwa terdapat 4 level utama interaktivitas yang dilakukan oleh pengguna, yaitu 1 level pasif. Level ini pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Yang kedua, ada level partisipasi terbatas, di mana level ini siswa dapat melakukan respon sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, ada level partisipasi kompleks, di mana siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara yang bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Yang keempat ada level partisipasi nyata,
Level ini pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Nah, selanjutnya ada fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru merupakan sumber utama yang digunakan dalam proses belajar. Belajar hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk pelajar. Pada saat itu, para pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aid, di mana alat bantu yang digunakan berupa gambar, model, objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir kontekstual sehingga mampu menyerap pesan yang disampaikan oleh guru. Adapun pada pertengahan abad ke-20, penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio mulai berkembang. Hal ini menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Nah, dapat kita lihat fase perkembangan media dapat diilustrasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada media cetak, yang kedua ada telepon, yang ketiga ada radio, yang keempat ada televisi, dan yang kelima ada digital. Kemudian ada teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Bosko dan Boskaya pada tahun 2015 diantaranya yaitu yang pertama, teori pembelajaran mandiri, di mana teori ini meningkatkan kemandirian pembelajar dan pengabsorpsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Pembelajaran ini juga dapat bersifat individual dengan menyediakan kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam. Penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai langkah yang ditempuh. Yang kedua ada teori jarak tanggapan, di mana lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Teori jarak tanggapan mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Konsep kunci dari teori ini adalah adanya dialog, struktur, dan anatomi pembelajar. Yang ketiga ada teori kekayaan media. Duff dan Lengel pada tahun 1984 menyatakan bahwa teori kekayaan media berdasarkan pada teori pemrosesan informasi. Berdasarkan teori ini, semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Dan yang keempat ada teori pembelajaran multimedia, di mana dikemukakan oleh Richard Mayer. Teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Nah, kemudian ada bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Bahan ajar merupakan perangkat yang dirancang sesuai kaidah pembelajaran, karakteristik materi pembelajaran kebutuhan pembelajar, dan norma-norma yang berlaku. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bahan ajar versi cetak, misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa atau LKS, handout, brosur, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar hanya dapat didengar, dilihat seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan ajar audio visual, di mana bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer seperti computer assisted instruction dan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya, berdasarkan pengelompokan dan jenis bahan ajar tersebut, maka seorang guru atau dosen harus memilih dan merancang jenis bahan ajar yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, ada kematangan kognitif siswa. Bahan ajar yang baik harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif peserta didik. Misalnya aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, kemampuan spasial, dan lain-lain. Yang ketiga ada relevasi dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat ada teori belajar sebagai fondasi bahan ajar, di mana bahan ajar sebaiknya dikembangkan berdasarkan teori-teori konstruktivisme dan humanisme, agar bertujuan terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan kolaborasi. Yang kelima ada pendekatan model atau strategi pembelajaran. Bahan ajar akan lebih tematis apabila dikembangkan berdasarkan fase-fase dan karakteristik suatu pendekatan, model, atau strategi pembelajaran. Yang keenam ada norma sosial masyarakat. Bahan ajar sebaiknya mengadopsi aspek sosial masyarakat di lingkungan sekitar, agar pengalaman belajar yang diperoleh dapat menjadikan peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nah, kemudian ada keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Berdasarkan perubahan fisik dan aspek komponen yang digunakan untuk mengembangkan bahan ajar, interaktif menyebabkan bahan ajar ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan bahan ajar konvensional. Di antaranya yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Pencarian informasi pada bahan ajar interaktif cukup menggunakan search engine atau fitur pencarian. Yang kedua, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibanding versi cetaknya. Bahan ajar ini dapat diakses tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, bahan ajar ini dapat diakses kapan dan dimanapun pengguna berada. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi,
dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, ada bahan ajar interaktif dilengkapi berbagai komponen, gambar, audio, video, animasi, dan hiperlink, sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami konsepnya. Yang kelima, ada bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Cukup dengan hiperlink, bahan ajar ini sudah dapat digunakan dan disebarluaskan secara masif. Yang keenam, ada bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Hanya dengan membuat tautan hiperlink pada buku tersebut, pengguna dapat memperoleh banyak referensi melalui tautan tersebut. Dan yang ketujuh, ada dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif, sehingga siswa dapat melakukan aktivitas belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Nah, berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar untuk menghadapi perubahan proses belajar daring dan tatap muka. Misalnya, proses bahan ajar ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang kedua, sebagai media untuk berbagai informasi secara cepat dan masif. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat mudah disebarluaskan. Hanya dengan membagikan hiperlink, bahan ajar ini sudah dapat diakses secara masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Mereka terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan dengan sendirinya. Dan yang terakhir, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Nah, demikianlah hasil presentasi yang saya lakukan. Kiranya jika ada tutur kata yang salah saya ucapkan, kiranya dapat memakluminya untuk penonton. Sekian dan terima kasih.